menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saja hidup, ada hari esok. Saja hidup, bukan bentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti Dia hidup. Saja hidup, ada hari esok. Saja hidup, bukan bentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Hidup jadi berarti Dia hidup. Shalom. Puji Tuhan, kita pada hari ini beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita bertuju hanya kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa dan satukan hati. Haleluya. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami merasa kasih-Mu sungguh luar biasa. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh hidup pada hari ini. Dan kami boleh beribadah untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Semua itu kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami sehingga kami boleh dapat ke dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai pada kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat, saya bangkit berdiri.
Mari kita tunjukkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau hadirat Tuhan ada saat ini dalam hati dan pikiran kita. Terima kasih setianya selalu kita rasakan di setiap waktu. Haleluya. Kasih setiamu yang
Haleluya Yesus. Kasih dari surga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu ya Tuhan selalu kami rasakan di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi hidup kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kasih-Mu mengalir dari surga. Kasih-Mu memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh bersukacita, boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan Nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi yang mau bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Jemaat, saya untuk bangkit berdiri. Dan nyanyikan pujian ini. Yesus, terima kasih Tuhan.
Jemaat tetap berdiri, amin. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biar dengan firman Tuhan ini kita boleh disentuh oleh Tuhan. Haleluya.
Kami memang terbuat dari tanah, tapi kami dihidupkan oleh firman dan roh-Mu. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Kami terima firman ini dengan segenap hati, penuh ucapan syukur dan percaya
bahwa Allah yang menjadi firman dan firman itu menjadi manusia, dan dia ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dengan hati yang bahagia dan sukacita, penuh pengharapan kami sambut firman Tuhan. Engkaulah yang berbicara dan mengajar kami akan segala sesuatu yang kami tidak tahu. Penuhi kami dengan roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berfirmanlah Engkau bagi kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya masih menyampaikan firman Tuhan tentang puasa dari perkataan. Tuhan mau pulihkan kita dimulai dari apa yang kita dengar. Mari dulu kita baca Matius 17 ayat 20 ini, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya bersyukur saya sudah bisa lagi baca Alkitab tanpa pakai kacamata. Ya jelas kemarin saya harus dibantu dengan kaca, sekarang sudah bisa, alhamdulillah. Mari kita baca Matius 17 ayat 20. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku sekiranya kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi siapa? Bagi siapa? Bagi saya dan saudara, bukan bagi Tuhan. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu biasa. Tapi ketika kita punya iman, jadi tidak lagi mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan otoritas kepada kita, sehingga tidak lagi mustahil bagi Tuhan, tapi tidak lagi mustahil bagi saya, bagimu. Amin. Itulah iman. Nah saudara, kalau saudara bisa memperkatakan iman yang seperti ini, sungguh berharga. Dan ini kan pernah dialami oleh jemaat gereja Tuhan di Mesir ketika gereja sampah yang pernah saya sampaikan itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau eksperimen seperti apa pengaruh perkataan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, saya minta khusus buat Pak Hotan. Pak Hotan baca dulu Filipi pasal 4 ayat 13. Ya, sambil berdiri Pak ke depannya. Oke. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, sini Pak. Ya. Ayat ini berkata, kalau lagi Pak, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. ya, kita ambil salah satu katanya kuat. Amin. Ya, boleh Pak Otang pegang HP di tangan kanan. Nah sekarang Pak Otang keraskan begini, bilang kuat. Ya, gimana nih? Kuat. 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 Nah saudara, sekarang ganti katanya. Takut. Ini tetap dikeraskan. Takut. 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 Ya. Takut. Takut. Nah saudara, ya. Nah ini pernah saya lihat. Mungkin saudara pernah lihat di YouTube-nya Pak Gilbert. Nah saudara, ketika Pak Otang tadi bilang kuat, memang kuat, nggak ngeper sedikit. Tapi ketika dia takut, dibuat-buatkan, tapi jatuh juga.
tapi jatuh juga. Jadi begini saudara, bahwa sel manusia itu atau roh manusia itu, ya, dia respon terhadap firman Tuhan. Amin. Tapi kalau kita hanya sekedar mengandalkan kekuatan kita, hanya dengan asumsi dan dengan pikiran, ya itu kadang-kadang kita, aduh, kok aku lemah juga. Karena kita memperkatakan, karena yang masuk ke dalam pikiran kita susah, takut, cemas, bimbang, ya, khawatir, ragu-ragu, itu yang masuk. Dan itu mempengaruhi saudara, ya, itu mempengaruhi kekuatan kita, sehingga kita selalu jatuh bangun, lemah, dan kita akhirnya menyerah kepada pencobaan itu. Ya, akhirnya kita menyerah, aduh Tuhan, tidak kuat. Nah, ketika kita bilang tidak kuat, ya, jiwa kita pun menangkap tidak kuat. Nah, roh kita pun menangkap tidak kuat. Ketika kita bilang udah putus asa, atau kita bilang udahlah Tuhan sampai di sini, aku tidak mampu lagi. Nah, jadi seluruh hidup kita itu pun merespon itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memperkatakan iman? Nah, itulah judul firman Tuhan hari ini. Kita bisa memiliki kuasa dari perkataan-perkataan yang kita katakan, dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan, memberikan perkataan-perkataan yang berdasarkan firman Tuhan, yang berdasarkan iman. Nah saudara, ayat ini saya ambil contoh karena dulu tidak mungkin rasanya Evander Holyfield itu bisa mengalahkan Mike Tyson. Padahal dia sudah lebih tua dari Mike Tyson. Waktu itu kita tahu Mike Tyson semua lawan-lawannya jatuh KO dalam tempo yang cukup cepat. Nah, ini cukup fenomena dulu. Ketika seseorang memperkatakan dan tubuh kita merespon, dan tubuh kita menangkap. Tapi firman Tuhan menghidupkannya. Amin. Makanya dikatakan perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan perkataan-perkataan yang menghidupkan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Mari kita baca kisah tentang ibu yang pendarahan yang sudah menghabiskan seluruh harta dan habis semua kekuatannya. Ya. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ya. Sudah dapat? Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya. Berapa tahun? 12 tahun. Ya, karena saya bukan wanita, tapi 12 tahun itu mengalami pendarahan, itu menguras semua kekuatannya. Saudara bisa bayangkan, masih sanggup gak orang seperti ini untuk bisa berjalan? Masih sanggup gak dia untuk melangkah, mencari Yesus, mengikut Yesus? Nah, 12 tahun namanya mengalami menderita pendarahan, dan dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Terus ayat 21,
Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa pakai kata hati? Mungkin mulutnya udah gak kuat lagi. Ya, udah 12 tahun. Saudara, nah, perkataan apa yang membuat dia mampu sehingga dia harus berjalan mengikuti Yesus? Itu satu pergumulan. Dia hanya bersandar pada perkataan itu, saudara. Kepada siapa dia katakan? Ya, supaya dia mampu berjalan, supaya dia mampu mendapatkan mujizat. Dia katakan kepada tubuhnya yang lemah. Dia katakan kepada penderitaannya yang sudah cukup panjang, yang sudah menghabiskan semua kemampuannya, baik keuangannya, baik tenaganya, baik pikirannya, habis. Tinggal satu lagi perkataan yang dia harus ucapkan kepada dirinya untuk menjamah Yesus, untuk melangkah. Hidup itu perkataan. Amin. Saudara, enggak bilang aku udah gak mampu, aku udah gak kuat. Kalau sembuh-sembuhlah, kalau Tuhan mau datang-datanglah, kalau memang ada harapan ya terjadilah, kalau memang ada mujizat dan Tuhan sayang, pasti Tuhan tahu aku sakit dan Dia akan datang mencari aku. Nah, jadi makanya saudara jadi dari sini kita ketahuan apa hasil dari dia mendengar firman Tuhan. Nah, saudara, 12 tahun itu, saya aja kemarin benaya akhir tahun kemarin aja 3 minggu. Tengah malam bangun, tengah malam dia sakit, jam 1:30 sakit, nanti jam 4 sakit lagi. Nah, setiap saya dengar gerakan dia, saya terbangun sakit. Saudara, capek rasanya, saudara, lelah, badan gak tidur, saudara. Ayo, langsung kita ke IGD. 4 kali kami ke IGD, saudara. Hanya, nah apalagi 12 tahun. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, bagaimana respon jiwa saudara ketika yang kita masukkan kata-kata yang putus asa dalam bermasalah, dalam penyakit, dalam keadaan susah? Justru yang masuk adalah yang membuat kita semakin down. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini makanya saya kenapa di Yosua itu ditulis, Yosua pasal 12 ditulis 31 raja yang dikalahkan oleh siapa? Yosua lengkap dengan nama raja, lengkap dengan nama kerajaannya. Daud itu juga mengalahkan banyak raja-raja, tapi tidak diinventaris, ya kan? Tidak didokumentasikan urutan-urutan mengalahkan raja ini, raja ini, raja ini, raja ini, seperti Yosua. Nah, saudara, nah ketika Yosua harus menghadapi 31 raja, dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Yosua pasal 1 ayat 6-9, dia harus memperkatakan firman Tuhan kepada dirinya, dan dia tulis ada berapa raja yang harus dikalahkannya. Ya, ada berapa raja yang harus dikalahkan untuk bisa masuk tanah Kanaan. 31. Bukan membuat dia tambah ciut, tapi membuat dia semakin kuat. Amin. Saudara, nah, jadi dia berurusan dulu dengan pribadinya. Saudara, musuh yang terbesar itu diri kita, yang harus ditaklukkan ego kita ini dengan firman Tuhan. Amin.
Makanya satu orang percaya seisi rumah diselamatkan karena satu orang itu dia firman Tuhan betul-betul mengubah hidupnya. Yang susah itu bertobat. Kalau yang percaya ini hanya di gereja saja Kristen, di rumah enggak. Nah, sisi rumah itu tidak akan selamat. Anak kau cuma di gereja aja nangis, di gereja berdoa, di gereja rajin, tapi di rumah, ya ampun, meleset semua. Tapi begitu di gereja bisa tampil kayak malaikat, halo, shalom, apa kabar, puji Tuhan, Tuhan luar biasa, dahsyat. Nah saudara, saya paling anti dengan Kristen-Kristen yang seperti ini. Ya, bicara pelayanan, bicara firman Tuhan, oh encek. Tapi di rumah nggak satu orang pun bisa selamat, karena semua orang di rumah tahu kelakuannya. Saudara, tapi satu orang percaya. Kenapa saya bisa percaya? Karena ada satu orang dulu yang percaya di rumah saya, yaitu bapak saya. Dan ketika dia percaya, hidupnya berubah. Semasa dia hidup saya belum berubah, tapi begitu kuatnya Injil dengan teladan dan karakter, itu tidak bisa hapus dari pikiran. Ya, makanya saudara, sampai sekarang saya ingat lagi dulu bapak saya dengarin khotbah siapa. Nah sekarang di YouTube keluar lagi khotbah-khotbah jadul itu. Saya dengarkan lagi, inilah khotbah yang didengarkan bapak saya di tahun 80-an. Saya cari lagi di YouTube, ketemu Yeremia Rim, ya, ketemu Damaris. Itu penginjil-penginjil yang dulu saya lihat bapak saya putar di video. Nah saudara, dia habiskan, itulah duit yang dia simpan untuk beli video. Jadi kami itu sudah punya video, tahun 80-an itu sudah punya video Betamax. Kasetnya, uangnya dia belikan kaset. Kalau dia ke Jawa atau ada orang pulang dari Jawa, karena di sini ada jual oleh-oleh yang berharga sama dia, itu khotbah-khotbah. Ya waktu itu Yakob Nahumai masih baru-baru melayani. Waktu itu Arifin yang ada di Denpasar masih didoakan sama Beni di KKR di Surabaya. Saya lihat itu, saya ingat lagi saudara. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, diinventarislah oleh Yosua, ini nama-nama yang harus saya kalahkan. Inilah yang diperkatakannya setiap hari. Inilah yang diperkatakannya kepada dirinya, supaya dia bisa firman Tuhan yang diperkatakannya. Tidak perlu lagi dari tongkat, generasi Musa sudah selesai. Kalau Tuhan membuat mujizat berdasarkan pekerjaan Tuhan membelah laut, mujizat terjadi 10 tulah turun. Saudara, nah saya katakan mujizat sampai saat ini belum berhenti. Tapi Tuhan mau mujizat itulah mengandalkan perkataan itu, dan dia tidak bisa melepas perkataan itu dari hidupnya. Amin. Saudara, jadi tidak zaman lagi orang Kristen itu tidak baca Alkitab. Oh, iblis senang saudara tidak mau mendengar firman Tuhan. Iblis sangat senang kita kehilangan kunci kerajaan surga. Iblis sangat senang kalau kita tidak pernah menyentuh firman Tuhan. Senang dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah kita tahu tubuh ini perlu firman Tuhan. Sel-sel kita ini akan merespon. Ya saya pernah lihat di YouTube itu orang-orang yang sudah bertahun-tahun koma, ya, dan senantiasa didengarkan lagu-lagu rohani, dipuji-pujian itu mulai bergerak-gerak tangan. Ya, saudara, beberapa minggu yang lalu saya pernah lihat orang-orang, bukan
bukan di YouTube ya, tapi di Trans 7 kalau saya nggak salah. Yang udah, saudara, saya dulu pernah diantar ke sini orang yang sudah 4 hari kayak mayat, dibilang mati masih hidup, tapi dibangunkan nggak mau, dikasih makan nggak mau. Ya, dari PT Johan diantarlah ke rumah tengah malam, dan orang ini sebenarnya minta didoakan kalau mau mati biar kami kubur. Saya juga bingung mendoakannya, dia nggak dengar. Si keluarga minta orang ini kalau mati aja. Saudara, mulailah saya bacakan firman Tuhan, saya bacakan di telinga, karena udah didoakan nggak ada berubah-berubah juga, besok juga begitu. Saya baca, saudara, di telinga. Dia akhirnya bangkit, saudara. Langsung dia minta makan. Ini udah 4 hari tidur, nggak makan, nggak minum, udah kurus, udah kuning. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, begitulah wanita pendarahan tadi, 12 tahun. Ya, lahirlah sebuah ucapan dari dalam dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berhadapan dengan dunia ini, dan semua ini tunduk kepada firman Tuhan. Karena kita punya kualitas yang terbaik dari diri kita adalah kita bisa memperkatakan, kita diberi mandat sebagai anak Allah, kita diberi kuasa sebagai anak Tuhan yang lahir dari hidupnya Allah. Kita ini yang lahir dari pribadinya Allah, yang punya hak untuk memperkatakan, yang diberikan otoritas untuk memperkatakan. Karena kita lahir dari Allah, kita dibuat dari dalamnya Tuhan, sehingga kita pun ketika berdosa Tuhan tebus dengan hidupnya. Nyambung kan? Nyambung. Ya, saudara, ada nggak orang yang mau mati demi anjingnya? Yang ada anjing mati demi tuannya. Karena siapa dia? Saudara, Yesus, dia mau mati karena dia tahu kita dari dalam dirinya, kita darah dagingnya gitu. Makanya ada orang yang mati demi anaknya, karena dia tahu ini darah daging saya, ini lahir dari jiwa raga saya, ini lahir dari hidup saya, ya kan? Dan tak bisa ditebus dengan apapun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ada satu kemampuan terbesar kita, memperkatakan firman Tuhan. Ya, saudara, jadi kalau saya, ini pengalaman saya, kalau saya doa itu udah seperti langkah kaki aja. Saya kalau melangkah dari rumah ke gereja, atau saya pergi main badminton sambil keliling-keliling lapangan, saya berdoa, Tuhan berkati saya. Tuhan, ya, saya ingat abang saya ingat kakak saya ingat itu doa saya sambil memperkatakannya, sambil mengucapkannya. Nggak mesti saya harus. Nah, ketika saya masuk kamar duduk menyembah Tuhan, saya memang hanya untuk menyembah Tuhan. Nggak ada saya minta apa-apa. Lindungi anak-anak Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit, ya, sudah menjadi kontak komunikasi yang biasa dengan Tuhan. Karena kita tahu segala tantangan yang akan kita hadapi tidak bisa membuat kita kuat kecuali firman Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Nggak lagi kita bilang Tuhan hindarkan, ya, Tuhan jauhkan, ya kita harus hadapi. Sekuat apa sih kemampuan Nuh membuat bahtera? Saudara, udah berapa banyak pesawat yang jatuh ke laut? Ya, tapi kenapa bahteranya Nuh dibuat oleh orang biasa?
yang tidak punya pengalaman bikin Batra. Tapi yang dihadapinya kiamat, bukan sekedar tsunami atau bencana besar, tapi kiamat ketika Allah marah dan dia membinasakan. Disitulah dilihat Tuhan kemampuan seorang Nuh yang begitu dia taat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kau bikin, aku yang kasih petunjuk. Kualitasnya hebat. Amin. Kau kerjakan, bikin dari kayu ini. Kayu apa Tuhan? Bikin dari kayu gofir. Bikin lebarnya, panjangnya, tingginya. Kerjakan. Dan dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Nah, lebih enggak pun. Dan bagaimana melihat ketaatannya? Lihat ketika datang air bah, itu Batra ada yang pecah nggak papannya? Ada yang tanggal nggak kayunya? Ada yang pecah nggak? Ada yang bocor nggak? Nggak ada. Sempurna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dikerjakannya betul-betul sempurna, bukan Nuhnya yang hebat, tapi begitu rendah taatnya dia, taat akan segala yang Tuhan katakan. Amin. Nah, kalau kita mau kuat menghadapi segala pencobaan ini, ya taat saja. Amin. Jadi kita orang yang biasa baca Alkitab, dia akan menghargai perkataan itu. Dia akan membuat perkataan itu sebuah nilai. Makanya orang dinilai dari perkataannya. Amin. Ya. Nah, Allah juga kita nilai dari perkataannya. Jadi kata Tuhan memang jadi. Nah, kita bilang janji iya, sebentar sudah tidak. Ya. Udah di mana? Udah dekat. Ya. Saudara, terus kita bilang lupa. Kenapa nggak datang? Kita bilang sakit. Banyak sekali yang sudah merusak otoritas kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya kenapa orang-orang seperti Yosua, orang-orang ini yang hanya memiliki perkataan. Saudara bisa bayangkan kalau yang masuk dalam hidup kita bukan perkataan tetangga, bukan perkataan yang sakit hati, tapi semua yang masuk adalah perkataan Tuhan. Saudara tahu akan apa yang terjadi besok itu. Amin. Yang membuat kita tidak lagi peka dengan Tuhan, sehingga orang tidak tahu lagi, Tuhan tunjukkan jalanmu, Tuhan jalan mana yang kupilih, Tuhan jodoh mana yang kupilih, Tuhan pekerjaan mana yang kupilih, Tuhan kemana aku harus melangkah, tunjuk jalan, berilah petunjukmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita lihat orang-orang yang tulus hatinya, yang isi hatinya itu hanya firman Tuhan, ini orang peka sekali. Saudara, tidak ada kecurangan, tidak ada tipu daya, tidak ada rancangan-rancangan busuk dalam hatinya, tidak ada. Saudara, sehingga apa yang dikatakan itu jadi. Tidak ada niat-niat buruk, niat-niat busuk, tidak ada rekayasa. Aduh Tuhan, orang yang isi hatinya seperti Yusuf yang harus dipenjara gara-gara dia tidak mau berzina dengan istri. Ini orang-orang yang Tuhan sangat-sangat pelihara, saudara. Sekalipun harus di dalam penjara. Dan dia bisa mengartikan mimpi raja yang di istana, padahal dia ada di dalam penjara. Saudara bisa bayangkan perbandingan antara penjara dengan istana, jauh sekali, langit dan bumi. Tapi kenapa dia bisa tahu mimpi orang yang di istana?
padahal dia ada dalam penjara. Orang di istana semua sudah bingung, orang di istana semua sudah stres. Mimpi apa ini? Gak ada yang tahu. Ditanya semua ahli-ahli, penasihat-penasihat yang pintar-pintar, semuanya gak bisa menjawab mimpi Firaun. Dan seluruh istana dilanda ketakutan. Apa arti mimpi? Sempat gak ada yang mengartikan mimpi ini. Matilah kita semua, gak ada gunanya hidup. Nah saudara, seorang yang betul-betul memelihara hatinya, seorang yang penuh dengan roh Allah, kata firman Allah, Yusuf, yang dari penjara itu bisa dia menceritakan apa artinya, juga dia bisa tahu bagaimana solusinya. Komplit, saudara. Ketika dia presentasi di depan Firaun, kalau orang sekarang presentasi pakai laptop udah merasa hebat kan? Atau mungkin kita presentasi pakai bahasa Inggris udah merasa hebat kan? Ya, kita bisa membaca semua, kita punya data yang lengkap, udah jago kan? Saudara, tapi Yusuf dia presentasi nggak ada laptopnya, saudara. Ditanyakan lulusan mana? Saya orang yang dikeluarkan dari penjara. Dan dia bisa menceritakan mimpi raja itu dengan artinya. Dan dia juga bisa mengatakan beginilah solusinya dibuat. Komplit. Nah, sekarang dunia butuh kekristenan yang kita sudah kehilangan. Sudah kehilangan karena sudah terlalu banyak perkataan yang kita dengar. Kita gampang sakit hati, kita gampang tersinggung, kita gampang marah. Ya, karena kenapa? Karena semuanya sudah ada di dalam hati kita. Kenapa kita gampang sakit hati? Karena sakit itu sudah ada di dalam diri kita. Kenapa kita gampang marah? Ya, nah orang bilang kalau orang gampang marah, semua kata-kata yang keluar dari mulutnya, kata-kata sindiran, kata-kata marah, kata-kata gak enak, karena di dalam hatinya sudah pahit. Ya, karena di dalam hatinya sudah penuh dengan isinya. Saudara, sehingga apapun yang dikatakannya semuanya dengan kata-kata marah, dengan kata-kata yang pedas, dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang kasar. Karena itu sudah tersimpan. Saudara, bagaimana seorang Yusuf tidak menyimpan kepahitan? Kan kelihatan. Sekalipun engkau merancang, mereka-rekakan yang jahat sama aku, apa kata Yusuf? Tapi Tuhanku merubah rencana kalian yang jahat itu jadi baik. Yang mana yang disimpannya? Perkataan Tuhan atau kepahitan yang dia terima? Halo? Nah, sama dengan hidup kita, mana yang masuk ke hati kita? Perlakuan orang yang buruk sama kita atau firman Tuhan? Sehingga firman Tuhan tetap ya dan amin, rancangan Tuhan tetap terjadi bagi Yusuf. Karena dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan kemarahan, sakit hati, kepahitan. Tetap yang disimpannya firman Tuhan, itu yang diperkatakannya kepada dirinya. Seburuk apapun perlakuan, seburuk apapun nasibnya sebagai seorang budak, itu nggak pernah membekasnya. Tuhan mengutus aku ke Mesir untuk mendahului kamu, katanya sama abang-abangnya, supaya aku bisa memelihara hidup satu bangsa. Saudara, kapasitas Yusuf itu bukan memelihara hidup satu keluarga. Satu orang Yusuf bisa memelihara satu bangsa. Hebat gak? Hebat gak, saudara? Nah, saudara, nah inilah
kualitas Kristenan. Berapa musuh yang dikalahkan oleh Yosua? 31. Saya juga pikir, kenapa lengkap ya? Kenapa semuanya tertulis dengan baik? Saudara, semua tantangan diinventarisnya, semua nama musuh ditulisinya, dan dia tinggal memperkatakan. Dan Yosua berhasil mengalahkan 31. Berapa masalah yang harus kita selesaikan, kita kalahkan? Berapa penyakit yang harus kita kalahkan? Berapa kepahitan yang harus kita kalahkan? Berapa keputusasaan yang harus kita kalahkan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa yang harus kita hadapi? Semuanya itu tunduk di bawah otoritas firman Tuhan ini. Amin. Semuanya tunduk di bawah kuasa firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, perkataan. Nah, orang berpikir, aduh, doa yang hebat. Nah, saya mau ngajak kita kuasa dari perkataan itu. Yakobus pasal 5, ya, ayat yang ke-18. Ini ayat yang terakhir. Nah, saudara lihat, Yakobus pasal 5. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Yakobus pasal 5 ayat 18. Ayo kita baca dari ayat 17 dari ayat 17. Mari kita baca 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sekali lagi 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti amin. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, ayat 18, 2, 3. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketika ayat ini menuliskan Elia sungguh-sungguh berdoa, yang masuk dalam imajinasi saudara seperti apa? Yang masuk dalam bayangan saudara? Yang masuk dalam bayangan kita, doa dalam bentuk agama. Mungkin dia berlutut sungguh-sungguh sambil nangis, mungkin sambil kepala sampai ke lantai, tengkurap. Saya dulu bayangannya seperti itu. Seperti apa sih doa yang sungguh-sungguh? Yang gak diganggu orang, yang benar-benar khusyuk banget, yang benar-benar waktu kita berdoa itu benar-benar. Nah saudara, kebanyakan kita hanya ketika doa itu karena ada perlunya benar-benar sungguh-sungguh. Siapa sih yang tidak sungguh-sungguh ketika ada maunya? Nah, ini saudara perlu lihat kenyataannya. Ya, doa yang sungguh-sungguh ditulis seperti ini. Ini doa yang sudah menyatu dengan perkataan. Lihat kenyataannya di dalam 1 Raja-Raja 17. Ya, lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Sudah. Begini firman Tuhan, perhatikan ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab. Berkatalah Elia, bicara Elia. Elia itu ngomong ketika ketemu Raja Ahab. Apa kata Elia? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau
doa yang sungguh-sungguh tadi yang ada di Yakobus pasal 5 ternyata begitu sederhana. Elia jumpa sama Ahab sini. Ini raja, saudara. Apa kata Elia? Takkan ada hujan. Kata Elia kepada Ahab, kalau tidak kukatakan, hujan tidak akan turun. Ketika dia mengatakan itu, hujan benar-benar tidak turun. Saudara, begitu menyatunya perkataan itu dengan imannya. Amin. Makanya tidak ada yang mustahil bagimu. Itu mandat berharga yang Tuhan berikan. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sudah biasa. Maka Elia berkata, tidak akan turun hujan kalau tidak kukatakan. Hebat gak? Hebat. Jadi doa yang sungguh-sungguh itu bukan doa yang satu jam. Itu memang orangnya sudah hidupnya sungguh-sungguh. Amin. Kita kan kebanyakan hanya waktu 2 jam ini aja sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita berdoa aja maunya sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh itu gaya hidup. Sungguh-sungguh sama Tuhan itu sudah menjadi sikap hati. Amin. Gak hanya karena dilihat orang, gak hanya karena mau melayani, ini saya baru sungguh-sungguh. Ya, gak hanya karena kita mau ke gereja baru sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguhnya Elia itu seluruh hidupnya, seluruh aktivitasnya, seluruh perkataannya itu sungguh-sungguh mencerminkan kepada Tuhan yang dia layani. Amin. Jadi yang dia bilang jadi kalau hidup kita sungguh-sungguh, bukan karena air mata kita sudah ditampung 1 ember, itu sungguh-sungguh. Sampai suara serak, doanya sungguh-sungguh, itu semuanya praktek agamawi. Sedangkan Elia tak pernah kebaktian seperti kita di gereja. Karena waktu itu terjadi kesusahan yang besar. Elia tinggal satu-satunya nabi yang hidup, lainnya dibunuh sama Isabel istri Ahab. Bayangkan saudara, dia harus lari ke sana kemari. Dan dia ketika jumpa, hujan tak akan turun kalau tidak aku mengatakannya. Kenapa Alkitab mencatat sungguh-sungguh? Bukan 1 jam dia sungguh-sungguh, tapi selama hidupnya dia sungguh-sungguh. Amin. Jadi saudara, sekarang kita serius. Tuhan ingin mengembalikan kita kepada tempat yang pas di dalam firman Tuhan. Amin. Saudara, makanya selalu saya katakan, tidak zamannya lagi saudara tidak mau baca. Sudah terlalu lama saudara meninggalkan firman Tuhan. Sudah terlalu lama kita tidak menikmati. Jadi kata sungguh-sungguh, makanya doa orang benar dikatakan di Yakobus pasal 5 ayat 18 tadi, sangat besar kuasanya. Nah, Alkitab mengatakan bukan doa, tapi perkataan orang benar. Amin. Sangat besar kuasanya. Makanya kalau yang masuk, ada yang memfitnah kita, jangan masuk hati. Amin. Ada yang mencurangi kita, jangan mau sakit hati. Amin. Ada orang yang mau menjatuhkan kita, dibusukkan nama kita, jangan marah. Ini orang-orang yang kena fitnah semua nih kayak ini. Saya lihat di orang Islam, Eli ini namanya siapa? Ilyas. Ya, jadi kalau ada orang Kristen bilang namanya Ilyas, itu Elia. Ini orang yang sungguh-sungguh. Ini orang yang dikejar-kejar. Ini orang yang difitnah. Apa kata Ahab? Enggak, bukan karena aku, tapi karena kau. Malahan Elia di sana, gara-gara kau hujan tak turun. Jadi saudara,
Mari kita sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Amin. Jadi gaya hidup, gak hanya nangis 1 jam, 2 jam, setengah jam karena doa sungguh-sungguh. Itu dari pola hidup. Sampai firman Tuhan tadi, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau kamu bilang sama gunung ini pindah, tidak. Kalau kamu bilang tidak ada hujan, tidak ada hujan. Amin. Makanya jangan kita mengutuki anak-anak kita. Kalau saudara marah, jangan marah. Anak perempuan apa kau ini? Susah kau nanti dapat jodoh. Mana ada laki-laki yang mau sama kau? Nah, besok kalau dapat jodoh mamanya bingung. Ya kan mama yang bilang dulu tiap pagi ngomong gitu. Anak gadisnya lambat bangun. Gimana kau lambat bangun? Mana ada laki-laki yang suka? Gak ada nanti. Paling yang mau tukang beca aja sampai datang menantu tukang beca. Jadi makanya kita, kalau kita masih mau ngomong itu, makanya ini masih belum masuk ke dalam perbenaran. Kalau sudah hanya baca Alkitab itu masih kurang. Harus saudara terima dengan benar-benar pastikan dia masuk dalam hidup kita. Makanya selalu saya umpamakan, kalau yang masuk firman ketika digoncang keluar firman, itulah Elia. Perbaikanmu yang tak tahu nyatakan lebih dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikir yang Kau sedia, itu yang tersediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku ras, Tuhan, selain puji dan sembah. Saudara, kita puji kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu. Amin. Nyanyikan dengan hati. Amin. Dan lagi. Amin. Kebaikanmu yang akalnya lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikir yang tersedia, itu yang tersediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku ras, Tuhan, selain puji dan sembah. Jadi biji mata-Mu.
puji dan sembah kepada terima firman Tuhan. Berkatakan itu kepada diri kita. Haleluya. Katakan aku kuat Tuhan, aku menang, aku beruntung Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Berkatakan firman Tuhan kepada jiwamu. Katakan firman Allah, jangan apa kata orang, jangan apa kata teman, apa kata Tuhan. Katakan jiwa kita, selesai hidup kita itu menangkap firman Tuhan ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Jangan takut pada masalah. Jangan takut 31 derajat. Jangan takut ketika harus difitnah dan dipenjara. Percaya, tetap pelihara perkataan Tuhan, bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Haleluya. Bukan oleh perkataan manusia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku, hidup hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan. Terimalah firman Tuhan. Bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang amin. Amin. Haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya dan dipulihkannya. Kembalikan hidup kami ke dalam
Tuhan. Perkataan orang yang sungguh-sungguh hatinya dipenuhi oleh perkataan Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Saudara ambil tekad hari ini. Jangan lagi saudara mau terlena mengisi hatimu dengan perkataan-perkataan dunia. Isilah hatimu dengan perkataan Tuhan. Isilah hatimu, perputaran hatimu, pikiranmu dengan perkataan Tuhan. Maka sel-sel kita, jiwa kita, seluruh hidup kita akan merespon firman itu. Dia akan hidup dengan firman itu. Dia akan kuat dengan firman itu. Haleluya. Jangan lagi dia malas. Jangan lagi membuang-buang waktunya hanya untuk menghabiskan jari kepada sesuatu hal-hal yang tidak perlu. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Ambil keputusan hari ini sehingga engkau bisa memperkatakan firman itu. Kalau engkau berkata kepada gunung ini, kata Tuhan, gunung ini akan pindah. Sehingga tidak ada yang mustahil bagimu. Itu janji Tuhan. Sudah seberapa tulus hati kita dan murni diisi dengan firman Tuhan tanpa diisi dengan kepahitan yang lain. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Doa yang sungguh-sungguh adalah perkataan yang lahir dari kesungguhan mengikut Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau hidupkan kami, biar jiwa kami, tubuh kami, pikiran kami, hati dan perasaan kami, kekuatan kami dihidupkan dengan firman Allah yang kami dengar. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan, pulihkan kami supaya perkataan Tuhan menghidupkan kami, sehingga ada otoritas, ada wibawa ilahi, ada hak yang Tuhan berikan. Kami boleh memperkatakannya dengan iman, karena firman itu yang masuk ke dalam hidup kami. Firman itu juga yang keluar menjadi mujizat dari setiap perkataan kami, menjadi perkataan yang baik, yang membangun. Segala perkataan keputusasaan, perkataan kotor terlebih lagi, perkataan curang, perkataan dusta, biarlah itu dijauhkan, dibuang dari hidup kami. Biarlah kami menghargai perkataan kami, karena di dalam perkataan kami ada kuasa yang dihidupkan dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikan kami hati yang tulus. Biarlah di dalam hati kami hanya tersimpan perkataan Tuhan, karena hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah menerima firman Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan katakan. Dalam nama Yesus